Baik, selamat malam Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai renungan kita pada malam hari ini, sebagai pengantar doa kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan, jikalau pada malam hari ini Tuhan mengizinkan kami bersekutu walaupun melalui udara. Kami percaya ini semua adalah rencana Tuhan yang baik bagi kami. Dan ampuni segala dosa dan kelemahan kami Tuhan, karena kami penuh dengan kekurangan, kami penuh dengan dosa. Namun Tuhan pada malam hari ini, firman Tuhan akan dikabarkan, akan disampaikan. Kiranya Tuhan menolong kami, memberi hikmat bijaksana pada hamba-Mu, supaya biarlah kebenaran-Mu saja yang boleh disampaikan. Dan Tuhan pimpin juga untuk saudara-saudara kami yang mendengarkan pada malam hari ini. Tuhan kiranya memberi hikmat bijaksana untuk kiranya firman ini juga boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh subur, dan boleh menjadi bagian dari hidup kami. Berkati waktu ke depan Tuhan ketika firman Tuhan ini disampaikan, Kau menjauhkan dari kuasa-kuasa jahat, sehingga firman ini boleh kami nikmati dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam 2 Korintus, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 3. Saya akan membacakan untuk kita semua. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami, seperti orang-orang lain, menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Surat 1 Korintus dan 2 Korintus ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tentunya ditujukan untuk jemaat yang ada di Korintus. Rangkaian pelayanan Paulus, kita akan pelajari sedikit latar belakangnya. Rangkaian pelayanan Paulus, kita bisa temukan di dalam Kisah Para Rasul, pasal 18, ayat 1 sampai 6. Saya bacakan ya Bapak Ibu dengan cepat. Kisah Para Rasul 18, ayat 1 sampai dengan 6. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Saya lompat ke ayat yang ke-6. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Jadi sepintas kita melihat pelayanan Paulus di Korintus ini memang ada beberapa penolakan dari jemaat. Sampai akhirnya Paulus itu
ingin pergi dari Korintus. Namun kita lihat juga di dalam pasal yang sama, niatan Paulus untuk pergi itu ditahan oleh Tuhan. Di ayat 11 ya, masih Kisah Rasul 18, maka tinggallah ayat 9. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Jadi pelayanan Paulus di Korintus ini memang penuh drama ya. Ada banyak permasalahan di dalam jemaat di Korintus. Sampai akhirnya Paulus ingin pergi dan tidak melayani lagi dan ingin pergi kepada bangsa-bangsa lain. Namun Paulus mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Di Paulus ikut kata Tuhan dan Paulus tetap tinggal di Korintus bahkan sampai 1 tahun 6 bulan disebut di ayat yang ke-11. Namun akhirnya kalau kita teruskan di ayat selanjutnya kita menemukan bahwa Paulus akhirnya benar-benar pergi dari Korintus. Paulus benar-benar meninggalkan Korintus dan dia pergi ke daerah lain. Disebutkan di sini dia berlayar ke Syria. Nah, dari pelayanan Paulus setelah pergi dari Korintus, memang surat Korintus ini ditujukan kepada jemaat yang dilayani Paulus di Korintus. Sebelumnya Paulus mendengar bahwa ada permasalahan di Korintus. Nah, kita sekarang ke Korintus ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 11 dan 12. Saya bacakan ayat 11 dan 12. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Di Korintus ini memang unik ya jemaatnya itu. Saya lanjutkan saja, yang 12 ini jelas. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Dan seterusnya. Jadi kita melihat memang cukup berat permasalahan yang ada di Korintus karena penolakan-penolakan yang disampaikan oleh jemaat Korintus kepada Paulus. Jemaat Korintus itu menolak ajaran Paulus, memberontak. Dan akhirnya di dalam 2 Korintus 2, sebelum kita ke 2 Korintus 3 ya, 2 Korintus 2, akhirnya Paulus menindaklanjuti permasalahannya dengan jemaat di Korintus itu secara pribadi. Dia menyebutnya sebagai kunjungan yang penuh air mata. Kita baca ya, di 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang keempat. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu. Paulus ingin meyakinkan bahwa dia ingin menindaklanjuti perpecahan yang ada di Korintus ini. Dia mengatakan itu sebagai kunjungan yang mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya jemaat Korintus sedih, tetapi supaya jemaat Korintus menyadari bahwa Paulus tetap pada komitmen pelayanannya, yaitu mengasihi jemaat ini. Nah, tentunya jemaat yang ada di Korintus tidak semuanya mungkin ya, mungkin tidak semuanya ya, tapi saya tidak tahu, tidak disebut sih di kitab ini. Mungkin tidak semuanya itu menyadari akan kesombongan mereka. Jadi mereka seperti terpecah-pecah menjadi beberapa golongan itu. Ada tentunya dengan apa yang sudah disampaikan Paulus melewati surat Korintus ini, ada beberapa jemaat yang menyadari
dan minta maaf kepada Paulus dan ingin berdamai. Sehingga Paulus memang ingin meyakinkan kepada jemaat bahwa Paulus tetap pada komitmennya, yaitu mengasihi jemaat ini. Nah, 2 Korintus ini, ketika surat ini dituliskan untuk jemaat Korintus, di awal-awal, di surat awal 2 Korintus ini, diawali dengan ucapan syukur di ayat yang ketiga sampai dengan 4. Paulus mengakui bahwa kondisinya memang terasa tegang sejak kunjungannya yang menyakitkan. Namun, Paulus mengampuni. Dia ingin terbuka dan jujur dalam pelayanannya kepada jemaat di Korintus. Nah, kemudian pertanyaan kita. Tetapi mengapa jemaat di Korintus itu menolak Paulus? Tadi waktu kita baca yang pertama tadi di kitab Kisah Rasul ya, bahwa Paulus itu pekerjaannya kasar ya, membuat kemah. Jadi dia itu pekerja kasar, boleh dikatakan Paulus itu miskin ya, sering teraniaya dan penderitaannya tanpa henti. Sedikit Paulus itu punya nasar mencukur rambutnya dan sebagainya, itu dia punya nasar. Dia menyatakan bahwa memang penderitaannya itu tanpa henti. Dia tidak punya rumah, bahkan dia tidak pandai bicara di depan umum. Namun ketika jemaat Korintus ini diperkenalkan dengan pemimpin Kristen lainnya yang lebih mengagumkan dan kaya, tanda kutip. Saya pernah baca, cuman saya belum sempat belajar secara detail. Bahkan mereka itu menarik. Ada tarif gitu untuk hamba Tuhan yang pelayanan di sana. Tetapi ketika jemaat Korintus ini diperkenalkan kepada pemimpin Kristen lainnya yang lebih mengagumkan, maka jemaat Korintus ini mungkin merasa malu gitu dengan keadaan Paulus. Paulus itu miskin, pekerja kasar, dan dia sering dianiaya. Nah, menanggapi sikap jemaat Korintus yang seperti itu, bagaimanakah respon Paulus yang kita baca di 2 Korintus 3 ini? Bahwa penyanjungan jemaat terhadap pemimpin tersebut hanya karena kekayaan dan kefasihan mereka itu adalah pengkhianatan terhadap Kristus. Kepemimpinan Kristen yang sejati bukanlah menyangkut tentang status Paulus yang pekerja kasar, tidak punya rumah, tidak pandai berbicara di depan umum. Bukan membuat orang kagum, tetapi mengarahkan orang-orang yang mendengarkan ajaran Paulus kepada satu pribadi, yaitu pribadi Yesus. Kemudian di ayat yang menjadikan ayat tema pada sore hari ini, di dalam ayat 2 dan 3, Paulus menanggapi permintaan jemaat supaya Paulus itu menyediakan surat rekomendasi sebagai bukti otoritas atau mandat yang diberikan kepadanya. Jadi ayat 1 ini seperti menunjukkan keraguan-raguan gitu untuk jemaat Korintus. Jemaat Korintus ingin atau meminta kepada Paulus menyediakan surat rekomendasi. Kemudian apa yang dikatakan oleh Paulus di ayat yang ketiga? Ayat yang kedua saya baca ya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan Paulus. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, tapi pada loh daging di dalam hati manusia. Ini kalau kita baca, kalau kita kita tahu ceritanya ini secara detail, merinding Bapak Ibu Saudara ya, melihat apa yang dikatakan Paulus ini. Seperti apa ya? Sedemikian dalam Paulus mengatakan bahwa kita adalah surat Kristus. Untuk apa kamu meminta surat rekomendasi lagi? Kamulah surat itu.
Ya seperti tamparan ya kalau saya membaca di 2 Korintus ini. Nah, sekarang implementasinya di dalam hidup kita apa? Apakah kita sudah merasa bahwa kita, atau apakah kita menyadari, kita semua ya, saya dan Bapak Ibu, saudara, adik-adik, apakah kita menyadari bahwa kita itu adalah surat Kristus? Kalau kita menyadari kita surat Kristus, ada tanggung jawab di belakang itu. Ataukah kita seperti jemaat yang di Korintus, penuh masalah? Mungkin jor-joran apa-apa gitu ya. Mungkin tafsiran saya kurang bagus. Tapi itulah jemaat Korintus itu banyak masalah gitu. Perpecahan selalu ada di situ. Nah, apakah kita akan menjadi seperti jemaat di Korintus? Tidak pernah dewasa. Di Korintus ini kan Paulus banyak nasihatnya. Nasihat tentang makan bubur, tidak makan bubur saja, sudah dewasa, makanannya sudah bukan bubur lagi. Nasihat tentang jemaat yang terpecah-pecah. Banyak isi di surat Korintus ini memang tentang nasihat kepada jemaat Korintus. Nah, kunci ayat yang kita baca yang dijadikan tema di malam hari ini, itu menampar kita, apakah kita sudah menyadari bahwa kita sebenarnya adalah surat-surat pelayanan Kristus. Pak Pendeta mungkin sudah melayani di jemaat ini. Apakah kita merasa bahwa kita ini adalah surat rekomendasi yang diberikan Pak Pendeta kepada kita untuk kita menjadi surat yang bisa dibaca oleh orang lain? Apakah hanya tanggung jawab hamba Tuhan saja? Ataukah kita menjadi bagian dari yang ditulis dalam pelayanan hamba Tuhan itu? Ya, tentunya ini memerlukan perenungan kita ya. Dalam malam ini juga saya mengajak kita semua untuk memahami kegundahan Paulus terhadap permasalahan yang ada di jemaat Korintus. Kemungkinan juga ini menjadi permasalahan di dalam setiap individu kita sekalian. Oleh sebab itu, firman Tuhan malam hari ini menegur kita, supaya kita merasakan, kita berpengalaman bahwa kita menyadari bahwa kita ini adalah surat yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, yaitu di dalam hati. Artinya apa? Nah, kita bisa terjemahkan macam-macam. Artinya kita kan akan menjadi saluran, karena kita bisa dibaca oleh orang lain bahwa kita adalah jemaat Allah. Itu menjadi konsekuensi yang atau menjadi satu keniscayaan ya, menjadi satu keharusan bahwa kita menjadi berkat bagi orang lain. Apa yang tertulis di dalam diri kita itu terbaca oleh orang lain dan menjadi saluran untuk orang lain itu. Itulah yang dimaksud Paulus ya, bahwa kita itu adalah surat yang dapat dibaca oleh surat pelayanan hamba Tuhan yang dapat dibaca oleh orang lain. Nah, di dalam 2 Korintus 3 ayat 3 ini, saya baca di Alkitab itu yang di paling bawah itu ya Bapak Ibu, itu kan suka ada konkordasi yang menunjukkan ke kitab mana gitu ya. Ini coba saya baca di dalam Yeremia 31 ayat 33. Kita baca ya. Yeremia 31 ayat 33. Saya baca demikian. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan.
Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Clear. Sih sama yang disampaikan di dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Jadi sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai jemaat supaya kita bisa menjadi surat-surat yang dibaca oleh orang lain, yang ditulis dengan firman Tuhan di dalam hati kita. Bila firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, menjadi pedoman bagi kita di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh disampaikan. Bila firman ini hidup di dalam hati kami, menjadi tulisan-tulisan yang boleh dibaca oleh orang lain, dan kami boleh menjadi saluran untuk menyalurkan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang yang lain. Sehingga orang-orang yang lain itu boleh melihat kasih Tuhan di dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.